3 tahun berlalu, di mana usianya sudah 16 tahun. Masa-masa belajarnya dengan Aristoteles telah selesai, dan awal karirnya sebagai pemimpin pun dimulai. Pada saat itu, Filipus II sedang dalam tahap memperluas kekuasaannya di wilayah Yunani dan menghadapi Bizantium untuk mengamankan posisi strategis di Selat Bosporus. Kepergiannya ke Bizantium membuat Makedonia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas. Alexander pun ditunjuk menjadi pemimpin sementara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Makedonia. Meskipun masih remaja, ia dipilih karena kemampuannya yang telah terlihat dari pelatihan keras yang dia terima di bawah bimbingan mentor seperti Aristoteles. Ini menunjukkan kepercayaan yang besar dari Filipus terhadap kemampuan putranya. Alexander bertanggung jawab untuk mengelola urusan internal negara, termasuk penegakan hukum dan keadilan, serta pemeliharaan order publik dan efisiensi administratif. Dia harus memastikan bahwa pertahanan Makedonia tetap kuat terhadap serangan atau pemberontakan dari dalam maupun luar. Ini termasuk mengatur pasukan pertahanan dan memantau perbatasan. Alexander diberi wewenang untuk membuat keputusan kunci dalam masalah pemerintahan dan militer. Harus mampu menanggapi situasi dengan cepat dan efektif. Tak lama setelah menjabat, Alexander menghadapi pemberontakan oleh suku Maedi yang memberontak melawan kekuasaan Makedonia. Ini adalah ujian nyata pertama bagi Alexander dalam mengelola krisis. Selama waktu itu, dia berhasil menaklukkan suku Maedi yang memberontak, dan setelah mengambil alih kota mereka, dia mengusir semua orang barbar di situ, mengisinya dengan orang-orang Yunani, dan menamai kota tersebut Alexandropolis. Dia juga hadir di Caronia dan mengambil bagian dalam pertempuran melawan orang Yunani. Dan dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang mengalahkan barisan pasukan suci Theban. Bahkan hingga sekarang masih ada pohon oak kuno di dekat Cephissus yang disebut pohon Alexander, di mana dia mendirikan tendanya saat itu, serta pemakaman umum para Makedonia tidak jauh dari situ. Setelah sukses menjaga stabilitas Makedonia selama ketidakhadiran Raja Filipus II di Bizantium, Alexander diberikan tugas baru yang lebih menantang. Tugas yang diamanahkan kali ini adalah menghentikan pemberontakan di Trakia Selatan. Trakia yang terletak di utara Yunani saat itu merupakan wilayah yang secara geografis penting, tetapi seringkali tidak stabil, dengan suku-suku lokal yang kerap memberontak terhadap kekuasaan Makedonia. Beberapa suku di Trakia Selatan memanfaatkan absennya pasukan utama untuk memulai pemberontakan, mengancam kestabilan dan kontrol Makedonia di wilayah tersebut. Mendengar hal itu, Filipus mengirim sejumlah kecil pasukan untuk membantu Alexander, yang menunjukkan kepercayaan pada kemampuan Alexander maupun taktik untuk memaksa Alexander mengembangkan kemampuan strategisnya dalam kondisi yang sulit. Tugas Alexander bukan hanya untuk menghentikan pemberontakan, tetapi juga untuk mengukuhkan kekuasaan Makedonia dan mencegah pemberontakan serupa di masa depan. Dengan pasukan yang terbatas, Alexander perlu menggunakan taktik yang cerdik dan efisien. Dia menggunakan kombinasi dari diplomasi dan kekuatan militer, menegosiasikan dengan beberapa pemimpin suku, sambil mempersiapkan pasukan untuk tindakan militer jika perlu. Alexander memimpin pasukannya melalui medan yang sulit dan menghadapi suku Trakia dengan strategi yang memadukan manuver cepat dan serangan mendadak, memanfaatkan keunggulan mobilitas dan disiplin pasukan Makedonia. Alexander berhasil menghentikan pemberontakan dengan meminimalisasi kerugian, mengukuhkan kendali Makedonia di wilayah itu, dan membangun reputasi sebagai pemimpin militer yang efektif, menegaskan kemampuannya sebagai calon pengganti Filipus.
Perinthos adalah sebuah kota yang terletak di tepi pantai Laut Marmara, di wilayah yang kini bagian dari Turki. Kota ini penting secara strategis karena posisinya yang dapat mengontrol rute perdagangan dan militer di wilayah tersebut. Pada akhir abad keempat sebelum Masehi, Filipus II berupaya memperluas pengaruh Makedonia ke seluruh Yunani dan wilayah di sekitarnya. Perinthos yang memiliki aliansi dengan kota-kota Yunani lain dan mungkin didukung oleh Persia menolak kekuasaan Makedonia yang menyebabkan Filipus memutuskan untuk menyerang. Selama pertempuran, Filipus terancam dibunuh, entah itu karena terjebak atau karena serangan mendadak dari musuh. Detail spesifik tentang bagaimana ini terjadi tidak selalu jelas dalam catatan sejarah, tetapi disebutkan bahwa ada momen di mana nyawa raja dalam bahaya serius. Menurut beberapa sumber, Alexander yang turut serta dalam pertempuran memperhatikan situasi berbahaya yang dihadapi ayahnya dan dengan cepat berintervensi. Dia berhasil melindungi Filipus, baik dengan membunuh penyerang yang mengancam atau dengan memposisikan dirinya sebagai tameng antara Filipus dan musuh. Tindakan Alexander tidak hanya menyelamatkan nyawa Filipus, tetapi juga menunjukkan keberanian dan loyalitas, sifat-sifat yang sangat dihargai dalam kepemimpinan militer. Keberhasilan Alexander dalam mengamankan keselamatan ayahnya meningkatkan reputasinya di antara pasukan dan bangsawan Makedonia, mengukuhkan posisinya sebagai penerus yang kompeten dan berani. Meskipun kampanye terhadap Perinthos tidak segera berhasil, kemampuan kepemimpinan Alexander yang ditunjuk selama konflik tersebut membantu mempersiapkannya untuk lebih banyak tanggung jawab di masa depan. Sementara itu, kota Amphissa mulai mengolah tanah yang dikeramatkan untuk Apollo di dekat Delphi, suatu pelanggaran yang memberi kesempatan bagi Filipus untuk ikut campur lebih jauh dalam urusan Yunani. Ketika masih berada di Trakia, Filipus menyuruh Alexander untuk menghimpun pasukan untuk kampanye di Yunani. Sadar dengan adanya kemungkinan negara-negara Yunani lainnya untuk ikut campur, Alexander memperlihatkan seolah-olah dia hendak menyerang Iliria. Dalam kekisruan ini, Iliria mengambil kesempatan untuk menginvasi Makedonia. Tetapi Alexander berhasil menghalau para penyerang itu. Pasukan Filipus bergabung dengan Alexander pada tahun 338 sebelum Masehi, dan mereka bergerak ke selatan menuju Thermopylae. Yang mereka lakukan setelah menghadapi perlawanan yang keras dari orang-orang Tifa yang menghuninya. Mereka pergi untuk menduduki kota Elateia, berjarak beberapa hari dari kota Athena dan Tifa. Sementara itu, rakyat Athena dipimpin oleh Demosthenes memilih untuk bersekutu dengan Tifa dalam perang melawan Makedonia. Baik Athena dan Filipus kemudian mengirim utusan untuk memperoleh keberpihakan Tifa, dan yang berhasil melakukannya adalah Athena. Filipus bergerak menuju Amphissa, menangkap tentara bayaran yang dikirim ke sana oleh Demosthenes, dan menerima penyerahan kota itu. Lalu Filipus kembali ke Elateia dan mengirim penawaran perdamaian untuk yang terakhir kalinya pada Athena dan Tifa, yang berujung pada penolakan kedua kota itu. Ketika Filipus sedang bergerak ke selatan, dia dihalangi di dekat Chaeronea Boeotia oleh pasukan Athena dan Tifa. Dalam pertempuran tersebut, Filipus memimpin sayap kanan dan Alexander memimpin sayap kiri, dengan ditemani oleh para jenderal Filipus yang terpercaya. Berdasarkan sumber-sumber kuno, kedua pihak itu bertempur dengan sengit cukup lama. Filipus lalu memerintahkan pasukan di sayap kanan untuk mundur dan memancing para hoplites Athena supaya mengikutinya dan meninggalkan barisan mereka. Di sayap kiri, Alexander adalah orang pertama yang berhasil menerobos barisan Tifa, diikuti oleh para jenderal Filipus. Setelah memperoleh terobosan, Filipus memerintahkan pasukannya untuk menekan ke depan dan mengepung musuh. Dengan mundurnya pasukan Athena, pasukan Tifa pun mesti bertempur sendiri. Dikelilingi oleh musuh, pasukan Tifa pun dikalahkan. Setelah menang di Chaeronea, Filipus dan Alexander bergerak tak terhalangi menuju Peloponnesos dan diterima oleh semua kota.
Namun ketika mereka tiba di Sparta, mereka ditolak dan mereka pun pergi. Di Korintus, Filipus mendirikan aliansi Helen, dan Filipus diangkat sebagai hegemon atau pemimpin tertinggi dalam pertempuran ini, yang oleh para sejarawan kuno disebut sebagai Liga Korintos. Filipus lalu mengumumkan rencananya untuk memimpin perang pembalasan melawan Kekaisaran Persia.